Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkumpul di tempat yang sangat istimewa, yaitu makam Ki Ageng Panembahan. Beliau adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam di Pulau Jawa. Ki Ageng Panembahan adalah seorang ulama dan juga pejuang Islam yang sangat gigih dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau dikenal sebagai seorang yang memiliki ilmu yang luas dan juga kemampuan spiritual yang sangat kuat. Semoga siaran kita hari ini dapat membawa kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan iman serta takwa kita. Mari kita mulai siaran dengan membaca surat Al-Fatihah dan juga berdoa untuk Ki Ageng Panembahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang saya berada di Klaten, Jawa Tengah, dan saya akan menziarahi makam Ki Ageng Panembahan yang tepatnya yang ada di desa Klaten ini. Dan kita datang di sini berziarah untuk mengambil suatu keberkahan dari beliau, karena beliau merupakan salah satu wali Allah yang ada di Klaten ini. Oke, sekarang coba kita masuk untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil suatu keberkahan, terutama dari Nabi Muhammad SAW dan juga para wali-wali Allah. Oke, sekarang kita akan masuk. Makam Kajoran dipercaya sebagai makam dari Pangeran Kajoran, orang yang diyakini sebagai bupati pertama di kota Klaten. Makam ini terletak di Desa Kajoran, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten. Banyak peziarah yang menjadikan makam Pangeran Kajoran ini menjadi salah satu tempat ziarah yang wajib mereka kunjungi. Dari Solo, cuma aslinya dari Sulawesi. Sulawesi Selatan, Makassar. Oh iya, Maros. Iya. Saya pernah landing di Maros. Oh iya. Mohon masuk ya. Silakan. Boleh. Sekarang makam ini tak pernah sepi dari peziarah. Bahkan banyak peziarah tersebut yang berasal dari luar Kabupaten Klaten. Menurut sejarah, Pangeran Kajoran sendiri masih merupakan keturunan dari Panembahan Agung yang memiliki silsilah dari Sunan Bayat. Sunan Bayat adalah orang yang disegani oleh raja serta bangsawan Keraton Demak, Mataram Islam, dan juga Kerajaan Pajang.
Oke, alhamdulillah kita sudah berada di makamnya Ki Ageng Panembahan, dan juga kita akan berdoa di sini untuk mengambil suatu keberkahan dari beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi wa sallimu taslima. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faya ayyuhal rajuluna minhu syafatan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Salah satu wisata religi yang juga disebut ziarah di Kabupaten Klaten, sebuah makam bernama Makam Panembahan Rama. Makam yang cukup tersembunyi di balik pemukiman penduduk daerah Wedi, Klaten. Tepatnya berada di Desa Kajoran, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Panembahan Rama merupakan lokasi ziarah yang sudah tidak asing bagi masyarakat setempat, khususnya banyak yang menyebutkan bahwa Panembahan Rama ada kaitannya dengan Kesultanan Mataram, Kesultanan Pajang, dan juga Kesunanan Surakarta. Makam Panembahan Rama ini cukup sepi pengunjung di hari biasa kecuali hari Kamis atau hari Jumat. Kebanyakan yang ziarah memang di hari tertentu, karena ada sekelompoknya yang melakukan ritual di makam-makam. Panembahan Rama merupakan keturunan dari Kesultanan Pajang, Raden Kajoran atau juga disebut Raden Kajoran Ambalik atau Pangeran Rama. Panembahan Kajoran atau juga Kiai Kajoran adalah seorang ulama besar terkemuka dari Kejoran. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa dan memanjatkan hajat yang kami inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para wali-wali Allah, biar kita selalu mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW dan juga mendapatkan keberkahan dari wali-wali Allah, dan juga untuk meningkatkan ilmu spiritual di dalam diri. Maka itu kita sering-sering berziarah ke makam wali-wali Allah. Kita akan keliling dulu di sekitaran makam. Dan emang di makam Ki Ageng Panembahan ini energinya cukup sangat lumayan kencang, energi positif untuk meningkatkan kita punya spiritual di dalam diri. Keluarga Kajoran adalah keluarga yang memiliki pengaruh besar yang ada hubungannya perkawiasan dengan Keraton Mataram. Dari gerbang masuk sudah tampak sebuah bangunan yang tidak lain adalah Makam Panembahan Rama. Bangunan tersebut dikelilingi oleh makam-makam tua yang identitasnya sudah hilang karena tidak ada papan nama makam, namun hanya ada batu yang berada di atasnya. Selain itu, di kawasan ini juga terdapat papan dengan tulisan bangunan cagar budaya, juga pamugarannya. Akan tetapi untuk memasuki makam Panembahan Rama, tidak diizinkan sembarang orang yang mana ketika ingin masuk harus meminta izin kepada penjaga makam. Di area sekitar makam adalah kotak hitam yang di atasnya telah ada bekas sesaji yang juga disebut dengan watu gilang atau batu gilang. Dari sejarah yang ada, Raden Kajoran telah menghimpun kekuatan guna menghancurkan Sunan Amangkarut I.
Raden Kajoran sendiri dibantu oleh Pangeran Purbaya, Adipati Anom, Trunojoyo, Kraing Galesung, yang juga merupakan pemimpin pelarian Makassar di Demang. Basuki yang dibantu oleh sebagian prajurit Mataram yang membelot guna mengadakan serangan ke Keraton Mataram. Pada pemberontakan Trunojoyo, Pangeran Rama terbunuh yang kemudian dimakamkan di kompleks pemakaman ini. Dekat dari Batu Gilang, ada sebuah sendang yang digunakan untuk pemandian. Konon katanya di malam Jumat, sendang tersebut digunakan untuk ritual gaib, yaitu tapa kungkum. Keadaan sendang ini memang cukup bersih serta terawat. Akan tetapi, banyak yang kurang memanfaatkan sendang ini karena di perkampungan ini sendiri kebutuhan air sudah cukup melimpah. Setelah dipugar, keadaannya tidak dikembalikan seperti semula. Entah mungkin kekurangan dana atau apapun, namun lokasi makam Panembahan Rama ini sebaiknya menjadi salah satu wisata sejarah atau wisata religi yang turut diperhatikan oleh pemerintah. Oke guys, tadi kita sudah selesai berdoa dan kita sekarang mau keliling-keliling di makam ini. Dan juga di sini banyak sekali makam-makam dari keluarganya beliau, Ki Ageng Panembahan, dan juga di sini juga ada beberapa makam yang dikeramatkan. Oke, sekarang kita coba untuk keliling di makam ini. Lumayan luas sih. Pangeran Kajoran yang seorang Islam kejawen tersebut sangat terkenal dengan kemampuan ilmu kanuragannya. Beliau sangat disegani dan sering dijadikan sebagai sosok imam oleh masyarakat. Oleh karena itu, Pangeran Kajoran juga memiliki julukan yaitu Panembahan Rama. Beliau juga salah satu orang yang memiliki andil dalam pergerakan untuk menentang Amangkurat I. Oke, di sini energinya cukup banyak yang positif ya. Jadi karena suasana di sini cukup, walaupun panas, tapi suasananya di sini sangat sejuk sekali. Karena di bagian sana itu ada emang sawah-sawah dan juga di situ ada kali-kali yang sangat sejuk ya. Udara alamnya. Karena ini lihat sangat panas sekali. Tapi angin cukup berhembus kencang, jadi sejuk. Walaupun Pangeran Kajoran memiliki andil besar dalam menentang kezaliman dan kolonialisme, terutama di tanah Jawa, namun kenyataannya nama beliau masih jarang ditemukan di dokumen sejarah. Oleh karena itu, sangatlah penting menjadikan makam Kajoran sebagai salah satu wisata religi agar namanya terus terdengar. Cukup efektif untuk memperkenalkan siapa Pangeran Kajoran dan bagaimana perjuangannya di masa lampau. Terbukti makam Kajoran sekarang tidak pernah sepi dari peziarah, bahkan ada saat hari-hari tertentu seperti perayaan Hari Jadi Klaten, makam ini selalu dijadikan rujukan ziarah oleh petinggi Kabupaten Klaten. Menurut cerita, konon Pangeran Kajoran adalah salah satu anggota laskar di Ponegoro. Akibat kekalahan mereka, para anggota laskar di Ponegoro melarikan diri dan berpencar ke segala arah. Dan Pangeran Kajoran sendiri memilih untuk pergi ke desa Kajoran, Kecamatan Karanggayam, Kebumen. Beliau memilih menetap di sana hingga akhir hayatnya. Makam ini terletak di utara Balai Desa Kajoran. Alhamdulillah sekarang kita sudah kelar untuk berziarah di makam Ki Ageng Panembahan yang ada di Klaten. Kita sudah berdoa, kita sudah mengambil suatu keberkahan dari beliau, dan juga kita akan melanjutkan lagi ziarah kami ke wali-wali, yaitu di makam Mbah Lim yang ada di Klaten juga. Ikutin terus kita punya perjalanan untuk berziarah ke makam wali-wali Allah yang khususnya ada di Jawa Tengah. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.